Saya Meliana Lestari akan sedikit menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan. Permintaan adalah suatu proses meminta sejumlah barang atau jasa yang akan dibeli pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan ini berkaitan dengan konsumen dalam memenuhi keinginannya terhadap barang dan jasa yang tak terbatas. Yang kedua adalah bunyi hukum permintaan. Ialah semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendahnya permintaan terhadap barang tersebut. Hal tersebut pun berlaku kebalikannya. Apabila semakin rendahnya harga suatu barang, maka permintaan akan barang tersebut pun akan semakin naik atau semakin tinggi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Yang pertama adalah harga barang substitusi atau harga barang pengganti, di mana apabila harga barang substitusi itu semakin rendah, maka konsumen pun akan berlari kepada barang substitusi tersebut. Dan akan berlaku sebaliknya, apabila harga barang substitusi itu semakin tinggi, maka para konsumen akan lebih memilih membeli barang asli. Contoh dari barang substitusi tersebut adalah teh, kopi, dan sebagainya. Yang kedua adalah harga barang komplementer atau harga barang pelengkap, di mana harga barang pelengkap ini pun akan mempengaruhi permintaan barang dan jasa. Contohnya pada sepeda motor, barang pelengkapnya yaitu bensin. Apabila harga bensin itu semakin naik, maka kecenderungan masyarakat untuk membeli sepeda motor pun akan semakin turun atau semakin rendah. Yang ketiga adalah pendapatan. Pendapatan dari masing-masing konsumen pun sangat berpengaruh terhadap permintaan, karena besar kecilnya pendapatan dari seseorang itu turut mempengaruhi tingkat permintaan. Apabila pendapatan dari seseorang itu semakin tinggi, maka jumlah permintaan pun akan semakin naik. Pun berlaku sebaliknya, apabila pendapatan dari seseorang itu semakin rendah, maka permintaan akan barang dan jasa pun akan semakin turun. Yang keempat adalah selera konsumen. Yang kelima adalah intensitas kebutuhan konsumen, di mana kebutuhan ini akan berpengaruh terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak atau akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa itu akan semakin rendah. Yang keenam adalah perkiraan harga di masa depan. Contohnya, seperti kita akan membeli beras, misal pada hari ini harga beras adalah 12.000 per kilo. Kita akan memperkirakan harga beras pada masa yang akan datang itu akan turun menjadi 10.000 karena pada masa yang akan datang sedang ada panen. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah jumlah penduduk. Berikutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Di samping adalah contoh gambar dari kurva permintaan, di mana kurva permintaan ini mempunyai gradien kemiringan negatif. Artinya pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam setiap tingkatan harga selama periode tertentu. Selanjutnya adalah hukum dari penawaran. Bunyi hukum penawaran adalah kebalikan dari bunyi hukum permintaan, di mana bunyi hukum penawaran adalah semakin tingginya harga, maka semakin besar barang yang akan ditawarkan atau bersedia untuk ditawarkan kepada konsumen. Dan berlaku sebaliknya, apabila semakin rendahnya harga, maka semakin sedikit barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga dari barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan pun akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila
harga barang yang akan ditawarkan turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan ikut turun. Yang kedua adalah harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjualan akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan, di mana penjual berharap para konsumen akan beralih pada barang lain yang ditawarkan. Yang ketiga adalah biaya produksi. Apabila biaya produksi itu meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga akan ikut meningkat. Yang keempat adalah kemampuan teknologi, di mana semakin canggih atau semakin modern teknologi yang digunakan akan meningkatkan produsen dalam menghasilkan barang atau jasa. Selain itu juga penggunaan teknologi juga akan menurunkan biaya produksi serta memudahkan produsen untuk menjual barang dalam jumlah yang banyak. Yang kelima adalah pajak. Ketepatan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Yang keenam adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari penawaran. Yang pertama adalah penawaran individu, ialah penawaran barang dan jasa yang hanya ditawarkan kepada seseorang. Yang kedua adalah penawaran pasar, ialah penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh sekelompok orang. Kurva penawaran ialah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Pada gambar di samping itu terlihat bahwa kurva penawaran itu digambarkan dari kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya keseimbangan harga dari penawaran dan permintaan, di mana harga keseimbangan adalah harga konsumen atau produsen yang sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual ataupun dikonsumsi, di mana harga keseimbangan ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada. Gambar di samping adalah contoh dari kurva keseimbangan pasar, yaitu titik tengah antara permintaan dan juga penawaran. Berikutnya, ini adalah contoh dari harga keseimbangan. Harga per mangkok bakso pada baris pertama adalah 12.000, sedangkan jumlah yang diminta adalah 120 dan jumlah yang ditawarkan adalah 200. Berarti ini bersifat kelebihan penawaran. Pada harga selanjutnya adalah pada harga 14.000, jumlah mangkok yang diminta adalah 140 dan jumlah yang ditawarkan adalah 180. Sifatnya itu sama-sama kelebihan penawaran. Dan pada harga 16.000, jumlah yang diminta adalah 160 dan jumlah yang ditawarkan sama 160. Maka pada harga 16.000 inilah terjadi keseimbangan harga pasar.